Halo Sobat Inakol, kembali lagi di podcast Forum Solosoan SDG Center Universitas Brawijaya. Nah, di episode kali ini akan dipandu oleh saya sebagai host Nur Haziza Anissa. Nah, sebelum masuk ke perkenalan narasumber, bagusnya kita salam-salam dulu kali ya. Nah, kalau gitu salam Inakol dulu nih. Teman-teman udah tahu kan salamnya? Oke, mantap. Kalau gitu langsung aja salam Inakol. Inovasi, akselerasi, kolaborasi. Asik, tepuk tangan dulu. Nah, jadi untuk tahu lebih dekat nih tentang narasumber kita, perkenalan dulu dua narasumber yang kece di samping saya. Boleh Mas, perkenalan dulu? Apa mbaknya dulu? Oke, mbaknya dulu aja. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Niwayan Ati Sarmila Dewi, bisa dipanggil Ati Sarmila, aku dari Agribisnis Fakultas Pertanian, angkatan 2019. Ih, Ya, salam kenal Kak Anissa dan Iya, Kak Ati. salam Ya, kalau aku sendiri Zulfikar Dabi Anwar, biasa dipanggil Zul, sama seperti Kak Ati, aku dari Agribisnis 2019, gitu Kak. Oke, salam kenal sama Mbak Ati dan Mas Zul. Nah, jadi Mas Zul dan Mbak Ati ini adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya juga, yang mereka menginisiasi sebuah komunitas yang bergerak di permasalahan lingkungan. Nah, untuk itu teman-teman pasti sudah penasaran dong apa yang akan kita bahas pada sesi kali ini, yaitu menyelamatkan bumi dari sampah bersama Eco Living Community. Nah, sampah ini kan merupakan salah satu permasalahan yang cukup ciamik ya dewasa ini. Salah satu isu strategis di hampir seluruh dunia, salah satunya juga Indonesia, karena Indonesia termasuk negara penyumbang sampah terbesar juga di dunia, ya Mas Mbak? Nah, jadi berangkat dari permasalahan tersebut, Mbak Ati dan Mas Zul ini kemudian menginisiasi sebuah komunitas yang bergerak di permasalahan lingkungan, khususnya di sampah makanan atau food waste. Karena permasalahan sampah makanan ini juga salah satu penyumbang sampah di berbagai masalah lingkungan itu. Nah, berkolaborasi dengan ibu rumah tangga di RW 1 Kelurahan Rampal Celaket, Eco Living ini memberikan edukasi dan juga pelatihan terkait sustainable food waste management melalui vermicomposting. Nah, selama 4 bulan terakhir, Eco Living ini sudah berhasil menguraikan sampah organik sebanyak 392,1 kg sebagai pakan cacing tanah dan mampu mengurangi emisi karbon sebanyak 980,5 kg. Wah, keren banget nih. Dua narasumber kita di samping ini, tepuk tangan dulu. Nah, sesuai dengan visinya yaitu Zero Waste Pioneer for Sustainability, Eco Living ini berupaya untuk meningkatkan nilai dan manfaat ekonomi dari sampah makanan sebagai perwujudan dari 3P atau People, Profit, and Planet. Nah, jadi penasaran apa itu Eco Living Community? Makanya simak terus podcast kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke diskusi kita hari ini tentang menyelamatkan bumi dari sampah bersama Eco Living Community. Nah, sebelumnya nih, aku ada fun fact tentang Eco Living Community ini. Dari hasil bincang-bincang sama Mas Zul dan Mbak Ati, ternyata Eco Living Community ini inisiatornya itu pemuda-pemuda yang masih mahasiswa. Jadi mereka masih mahasiswa, ada 6 orang ya Mas Mbak, 6 orang dan semuanya itu mahasiswa Universitas Brawijaya. Mereka berangkat dari permasalahan sampah dan akhirnya bersama-sama membangun komunitas yang sangat produktif ini. Wah, saya sih gimana ya, minder gitu ya sebagai anak muda yang belum bisa menghasilkan apa-apa. Di samping saya ada 2 pemuda-pemudi yang sudah membentuk circle yang sangat positif. Biasanya circle-circle itu kan cuma nongkrong, ngopi, main. Nah, kalau circle-nya Mbak Ati dan Mas Zul ini sangat produktif sekali ya, sangat berimpact gitu buat masyarakat dan lingkungan khususnya. Nah, jadi langsung aja kita kulik lebih lanjut tentang Eco Living Community ini. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih? Kan masalah sampah itu ada banyak ya, Mas, Mbak. Kenapa sih Eco Living Community ini fokusnya itu di permasalahan sampah makanan? Kenapa enggak di permasalahan sampah yang lain gitu?
Ini aku jawab dulu ya. Oke. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya sama Mbaknya. Jadi permasalahan sampah ini dialami oleh berbagai negara di dunia, tak terkecuali juga Indonesia. Nah, tapi berdasarkan data dan juga fakta lapang, diketahui bahwa sebagian besar sampah itu terdiri dari sampah makanan. Jadi sampah yang dihasilkan itu sebagian besarnya itu sampah makanan yang dihasilkan di skala rumah tangga. Jadi kan skala rumah tangga ini adalah skala yang kecil ya, tapi skala kecil ini dapat menyebabkan permasalahan yang besar apabila sampah yang dihasilkan oleh skala rumah tangga ini tidak dimanajemen dengan baik. Nah, melihat permasalahan itu, tim Ecoliving ini meningkatkan pengetahuan dari ibu rumah tangga terkait dengan bagaimana sih manajemen sampah rumah tangga yang dihasilkan agar nantinya dapat menghasilkan profit bagi mereka dan juga nanti dapat optimal dan dapat juga berkelanjutan dan juga nanti dapat menjaga lingkungan seperti itu. Oke. Oh, berarti dari penjelasannya Mbak Ati ini bekerja sama dengan ibu rumah tangga ya. Makanya ada kolaborasi dengan RW, RT ya. Kalau gitu tadi sempat disinggung kalau ada profit ya untuk sasaran ini. Nah, profit yang diberikan kepada sasaran dari Ecoliving Community itu apa sih, Mas, Mbak? Oke. Kalau profit sendiri kami menawarkan dari vermicomposting itu sendiri, Mbak. Jadi vermicomposting kan pengolahan ataupun pemanfaatan sampah makanan itu melalui peranan cacing tanah. Dan seperti yang kita tahu, cacing tanah ataupun maggot ya yang sekarang saat ini booming gitu, itu sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi gitu. Nah, jadi kami dalam Ecoliving ini mengusung konsep 3P, yaitu People, Planet, dan juga Profit, dengan harapan bahwa mengajak ibu rumah tangga dan kaum muda dalam mengolah sampah makanan itu, mereka tidak hanya mengolah lalu selesai, tetapi mereka mendapatkan timbal balik dari penjualan cacing itu. Dan alhamdulillah juga dengan konsep 3P itu, ibu-ibunya antusias gitu Mbak untuk ngolah gitu. Jadi dari program ini secara nggak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga memberikan timbal balik gitu ya. Soalnya kan ya kadang ya ada beberapa program yang memang kurang diminati karena masyarakat merasa mereka tidak mendapatkan timbal balik atau feedback dari kegiatan tersebut. Nah, jadi Ecoliving Community ini saking memperhatikan sampai bagaimana programnya ini berhasil, mereka mengatur strategi biar masyarakat itu lebih antusias dengan program mereka. Wow, sangat cerdas ya teman-teman. Oke, nah dari kolaborasi dengan RW itu ada nggak pihak-pihak lain yang jadi kolaborasi atau partner dengan Ecoliving Community ini? Oke, jadi tentu ada partner yang membantu kita untuk melaksanakan program ini agar dapat berjalan lebih efektif nantinya. Jadi kemarin dari segi pemerintahan itu kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kita mengundang Bapak dari DLH untuk menjadi narasumber dan memberikan edukasi bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di Rampal Celaket. Kemudian ada juga komunitas dari Teens Go Green Indonesia yang memberikan bantuan dana untuk implementasi program kita. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan Universitas Brawijaya ya tentunya karena memberikan banyak sekali masukan dan juga pengetahuan bagi kami. Kemudian ada CV RAJ itu sebagai kita bekerja sama untuk menyetorkan cacing tanah yang dihasilkan agar nantinya dapat menjadi profit bagi ibu rumah tangga gitu. Okay. Berarti kerjasamanya ini dengan berbagai pihak ya? Iya. Berarti dalam prosesnya teman-teman kan pasti butuh pendanaan gitu ya, butuh dana, butuh sumber daya untuk menjalankan program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke masyarakat. Nah, kalau boleh tahu nih, asal pendanaan Ecoliving Community itu dari mana sih untuk bisa menjalankan programnya? Nah, kebetulan dari tadi udah disebutkan Kak Ati ya Kak, terkait Teens Go Green Indonesia, dan kebetulan bulan Februari lalu dari Teens Go Green Indonesia itu berkolaborasi dengan Plan Indonesia, mereka menyelenggarakan Pemimpin Muda untuk Iklim 2. Nah, dari kebetulan nih dari Ecoliving sejalan dengan
tema yang diangkat oleh pemimpin muda untuk iklim 2, dan akhirnya kami mencoba salah satu dari tim itu apply di pemimpin muda untuk iklim 2 dan terpilih menjadi salah satu dari ratusan pemuda yang mendaftar di seluruh Indonesia. Dan akhirnya alhamdulillah Ecoliving berhasil memperoleh pendanaan dari Teens Go Green Indonesia. Bahkan setiap acara mereka jauh-jauh dari Jakarta untuk mengunjungi kita di Kota Malang gitu. Wah, berarti kemajuan Ecoliving ini udah pesat gitu ya. Alhamdulillah. Wah, ngomong-ngomong udah berapa lama sih Ecoliving Community ini udah jalan? Oke, jadi Ecoliving ini udah jalan selama 4 bulan. Dari bulan Februari hingga saat ini masih berjalan. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi dalam 4 bulan itu teman-teman Ecoliving ini udah punya progres yang sangat pesat ya. Udah mendapatkan pendanaan dan pendanaannya pun jelas dan sesuai sama visi mereka. Selain itu mereka juga udah berhasil, seperti yang saya sebutkan tadi ya, udah berhasil mengurangi sampah organik sebanyak 392,1 kilo dan juga mengurangi emisi karbon sebesar 980,5 kilogram. Wah, itu berarti masif pergerakannya ya dari teman-teman Ecoliving. Nah, ngomong-ngomong gimana sih caranya biar dalam 4 bulan itu teman-teman strateginya apa biar bisa mencapai hasil yang semasif ini gitu? Oke, sebenarnya kalau kita kilas balik 4 bulan itu bukan waktu yang singkat, Mbak ya. Benar. Nah, dan kadang kita mengalami ada yang pasti di satu titik semangatnya naik, lalu besoknya semangatnya turun gitu. Nah, sebenarnya kalau masa naik ataupun turun itu sebenarnya semua organisasi juga wajar mengalami hal tersebut gitu. Nah, tapi kita dari tim Ecoliving yang 6 orang itu yang harus menguatkan bahwa kalau kita semangat, ibu-ibunya juga semangat gitu. Ya benar-benar. Nah, jadi pas mungkin ibu-ibu udah males gitu, kadang kita bercandain, Bu, nggak nyetor sampah gitu, atau enggak, Bu, ini kok tumben nggak nyetor sampah, biasanya digantungin gitu. Nah, jadi dengan hal tersebut akhirnya ibu-ibu, oh iya, ini teman-teman masih ada di Rampal Celaket dan programnya masih berjalan, manfaatnya juga kelihatan gitu. Jadi dengan mengingatkan mereka untuk mengolah sampah bareng-bareng dan juga semangat yang kita tularkan itu insya Allah menjadi pemacu untuk terus konsisten gitu dalam 4 bulan terakhir. Luar biasa banget ya. Jadi kuncinya di optimistis. Yes, Ya, betul. benar. Nah, tadi kan udah sempat disinggung tentang ngingetin ibu-ibunya buat ngegantung sampahnya. Nah, kan kita belum bahas nih tadi ya, kegiatan apa yang dilakukan baru di-spill tipis-tipis lah ya. Nah, jadi kegiatan apa sih gitu yang sebenarnya dilakuin sama Ecoliving ini? Mungkin bisa dijelasin secara rinci gitu. Oke, jadi untuk kegiatannya itu yang pertama awal-awal sekali ya, Iya. untuk membentuk kegiatan di Rampal Celaket ini kita melaksanakan sosialisasi dulu kepada ibu-ibu rumah tangga bahwa pentingnya manajemen sampah rumah tangga yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, setelah sosialisasi itu kemudian kita juga memberikan sosialisasi kedua terkait dengan bagaimana sih cara untuk manajemen itu, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, terus untuk kegiatan rutin itu kita melaksanakan pengumpulan sampah dan juga pengolahan sampah yang dilaksanakan setiap 3 kali seminggu. Jadi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu ibu-ibu menyetorkan sampah. Nanti sampah yang disetorkan itu kita catat ada buku kuning gitu, buku harian gitu. Dicatat, kemudian nanti sampahnya itu diolah menjadi pakan cacing. Nah, kemudian kegiatan terakhir kemarin itu kita juga telah melaksanakan panen raya. Jadi sampah yang dihasilkan kan menjadi vermicomposting, menjadi pakan dari cacing. Nah, kemudian cacing tersebut kemarin sudah kita panen gitu, dan ibu-ibu yang menyetorkan sampah secara konsisten dan menyetorkan sampah paling banyak itu kita berikan reward. Jadi harapannya nanti setelah kegiatan panen raya ini ibu-ibu juga masih tetap semangat untuk mengumpulkan sampah dan juga melaksanakan manajemen sampah sendiri-sendiri di masing-masing rumah tangga seperti itu. Jadi tujuannya itu pemberdayaan ya gitu. Iya. Awalnya dibimbing, setelah itu diharapkan mereka jadi lebih mandiri dan tanpa awasi pun mereka sudah bisa melakukan itu secara sadar gitu dan Iya. terus-menerus. Iya, benar Sustainability lah pokoknya ya. Sesuai gitu sama Sesuai tujuan sama kita tujuan. sama tema kita. Nah,
Terus dari program atau kegiatan yang dilaksanakan itu berarti tadi ada panen raya ya. Nah, itu panen raya berarti durasinya berapa lama tuh, Mbak? Mas? Sebenarnya kita ngikut dari siklus budidaya cacing itu sendiri, Mbak. Jadi pada awal itu memang 4 bulan awal, tapi setelah 4 bulan itu mereka bisa dipanen cacingnya maksudnya ya. Iya, Bisa iya. dipanen setiap minggu gitu. Nah, jadi karena kita memang masih awal, jadi 4 bulan kemarin itu kita fokuskan ke budidaya dan kemarin bulan Mei minggu ke 2 atau 3 ya? 2 ya. 2 itu alhamdulillah panen raya gitu, bareng-bareng sama ibu-ibu gitu. Jadi kita ambil cacing semua gitu. Oh, berarti di panen raya itu kapasitas atau jumlahnya itu lebih banyak gitu ya, Mm-mm. hasil panennya. Oh, oke. Nah, tadi kan juga disebutkan soal pengambilan atau pengumpulan sampah ya. Biasanya kan kalau di lingkungan RW itu ada tukang sampahnya sendiri ya biasanya. Nah, jadi teman-teman dari Ecoliving ini bekerja sama dengan tukang sampahnya atau menggantikan atau gimana? Oke, jadi tim Ecoliving ini kan nanti ibu-ibu nih menghasilkan sampah. Nah, sampah makanannya ini dipisahkan oleh ibu-ibu itu. Kemudian di setiap jadwal di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu nanti ibu-ibu mengumpulkan sampahnya di PAUD. Jadi kita punya base camp sendiri, Oh. iya, base camp sendiri untuk pengolahan sampah dan juga budidaya cacing. Jadi ibu-ibunya sendiri yang mengantarkan sampahnya ke sana. Kemudian sampah non-organiknya dikumpulkan di BSM. Oh, berarti selain di hari Selasa, 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 Kamis, Sabtu. Sabtu itu petugas sampah di sekitar wilayah tersebut itu masih tetap bertugas gitu ya. Iya, masih tetap bertugas dengan mengambil sampah non-organik. Oke, baik. Nah, selama 4 bulan terakhir ini, menurut teman-teman dari Ecoliving ini, kontribusi apa sih yang udah diberikan gitu dalam hal isu permasalahan sampah khususnya di bidang food waste? Kalau kontribusinya itu kita bisa melihat dari ini, Pak, Kak, dari sudut pandang dari ekonomi yang memang bernilai ya, dari cacing tanah itu tidak hanya bagi sektor peternakan, tapi juga pertanian bahkan kesehatan juga. Nah, lalu dari segi lingkungan, alhamdulillah juga kita selalu merekap sampah yang disetorkan ibu-ibu dan kita kalkulasikan setiap bulannya habis berapa, dan itu juga menjadi pendorong bagi orang-orang yang memang mengikuti dari Instagram Ecoliving dan lini masa kegiatan kita bahwa oh ini setiap bulan habis mengurangi sampah 300 gitu ya. Nah, itu kan menjadi motivasi tidak hanya bagi orang yang melihat tetapi juga masyarakat luas gitu. Nah, terlebih lagi di Kelurahan Rampacelaku juga akhirnya ibu-ibu ketika ada sampah makanan yang masih dapat diolah jadi pakan, mereka nggak langsung dibuang, tapi bisa dimanfaatkan menjadi pakan cacing. Nah, itu kalau dari aspek ekonomi, lalu juga aspek lingkungan gitu. Nah, lalu untuk aspek sosial sebenarnya kami melihat hal-hal yang agak unik, Mbak, sebenarnya. Dengan ibu-ibu menyetorkan itu kadang juga yang awalnya nggak ketemu jadi ketemu gitu. Iya. Jadi bisa saling berkomunikasi gitu. Awalnya kita nggak tahu ini ibu siapa ya yang nyetor kemarin ya. Akhirnya kenal gitu, bahkan sampai dibeliin makan gitu. Jadi istilahnya aspek sosial juga iya secara nggak langsung dapat terlihat dari kegiatan kita gitu. Jadinya ada interaksi juga dengan masyarakat dan jadi punya ikatan emosional lah ya betul. dari keberlanjutan programnya. Keren. Nah, tadi sempat disebut nih ada lini masa medsosnya Ecoliving, mungkin bisa disebutin biar teman-teman pada follow. Oke, jadi untuk Instagram kita itu ecoliving.com underscore ecoliving_com untuk Instagram. Kemudian di Instagram di bio kami itu ada juga untuk LinkedIn, terus ada kontak WhatsApp. Mungkin teman-teman yang ingin berkolaborasi bersama Ecoliving bisa kontak kami di Instagram ataupun melalui WhatsApp, karena kami di sini juga sangat fast respon ya teman-teman, dan kami juga sangat terbuka untuk ajakan berkolaborasi dari teman-teman gitu. Fast respon, nggak kayak gebetan kamu. Doi. Oke, jangan lupa di follow, diikutin semua media sosialnya Ecoliving Community biar teman-teman bisa lihat perkembangan dan bisa
termotivasi juga untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat yang dilakukan oleh co-living community. Wah, oke. Dari perjalanan eco-living community ini kita kan udah dengar ya teman-teman, dari kegiatannya apa aja, siapa yang dilibatin, pendanaannya dari mana, durasinya dan segala macam. Nah, dalam proses selama 4 bulan terakhir ini, dari teman-teman eco-living itu ada nggak sih kendala yang bisa jadi tantangan besar untuk keberlanjutan eco-living ini? Secara kan dari segi durasi, ini masih baru ya dibangunnya. Untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu gimana sih cara teman-teman? Oke. Jadi mungkin kalau bicara kendala sangat beragam ya Mbak ya. Tapi mungkin yang satu yang mungkin akan kita highlight adalah kita tahu kalau misal sampah makanan itu bervariasi. Ada yang masih segar, ada yang masih daun, ada juga yang sudah busuk, bahkan ada yang berjamur gitu. Nah, teman-teman dari eco-living seringkali mendapatkan makanan ataupun sisa makanan yang memang dapat dikatakan sudah sangat basi, bahkan sampai berjamur gitu. Nah, pada awal dulu kita cenderung sangat selektif, jadi kita hanya mengambil sisa makanan yang dapat kita olah gitu. Dan akhirnya secara lambat laun kok lebih banyak yang dibuang, akhirnya nggak termanfaatkan jadi pakan cacing gitu. Nah, akhirnya cobalah kita telusuri, oh ternyata sisa sampah makanan yang banyak tersebut dapat diolah jadi kompos gitu. Jadi sebenarnya kompos ini jadi output lain selain budidaya cacing. Jadi ketika kita dapat kiriman sampah makanan mungkin ya sebanyak 30 kilo ya Mbak ya. Terus yang dibutuhkan cacing hanya 5 kilo, maka sisanya kita alihkan ke kompos gitu. Dan itu sangat diapresiasi oleh CVRAJ selaku orang yang ataupun pihak yang menerima cacing kami, bahwa oh ini sangat bagus Mas tekniknya gitu, bisa diterapkan gitu. Dan akhirnya juga bisa meminimalisir sampah yang akhirnya terbuang kembali. Jadi kita terus mengolah dan memberdayakan peran organisme gitu ya, melalui kompos lalu juga vermicomposting itu. Jadi ada proses try and error gitu ya, betul. dalam prosesnya. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan itu diusahakan biar semuanya bisa kepake gitu, nggak terbuang. Wah, keren banget sih. Wah, saya sampai speechless loh. Dengar inovasi teman-teman tuh kok bisa gitu ya, sampai kepikiran ke sana. Nah, oke, jadi kita udah tahu ya kendalanya apa aja, tapi ternyata teman-teman tetap bisa mengatasi itu dengan kreativitas mereka, dengan proses trial and error, dari bantuan dari pihak Universitas Brawijaya juga ya yang memberikan pengetahuan terkait budidaya cacing dan bagaimana untuk mengolah atau menghasilkan kompos. Nah, selanjutnya apa nih yang akan dilakuin sama eco-living community ke depannya setelah 4 bulan ini sudah mencapai progres yang cukup signifikan? Oke, jadi next progress yang akan kita laksanakan. Oke, jadi tadi lupa lagi satu nyebutin kalau misalnya eco-living community ini juga membuka kita juga berkolaborasi dengan anak-anak muda. Iya, jadi ada Eco Rangers batch 1 itu ada 9 orang dari Universitas Brawijaya dan juga ada dari luar Universitas Brawijaya yang juga berkolaborasi bersama kami untuk menangani permasalahan sampah makanan di Rampal Celaket. Nah, untuk next progressnya kami sangat ingin sekali untuk memperluas lagi jangkauan kami, jadi tidak hanya di Kelurahan Rampal Celaket tetapi juga di kelurahan-kelurahan lain, dan kemudian kami juga ingin sekali untuk berkolaborasi dengan lebih banyak lagi anak muda di Indonesia ataupun di Malang Raya itu sendiri, seperti itu. Berarti untuk ikut dalam program eco-living community ini bukan hanya untuk mahasiswa UB aja ya, bisa juga untuk masyarakat di luar UB, mahasiswa-mahasiswa di luar UB, pokoknya yang punya visi dan misi sama dengan eco-living community. Nah, sebelum kita tutup nih, kira-kira ada nggak harapan dari teman-teman untuk permasalahan sampah, khususnya di permasalahan sampah makanan? Satu-satu mungkin. Satu-satu ya? Boleh. Oke.
Oke, mungkin dari aku harapannya itu mungkin dari kita ya, kita dulu generasi muda lebih aware lagi terkait dengan produksi sampah dari kita sendiri dulu. Kita sendiri bagaimana memanajemen sampah yang kita hasilkan dengan baik, kemudian edukasi yang sudah kita miliki dapat kita kampanyekan lagi kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga nanti untuk teman-teman yang ingin ataupun memiliki keinginan untuk dapat berpartisipasi aktif terhadap lingkungan tetapi bingung untuk mencari partner berkolaborasi, kami sangat terbuka untuk teman-teman sekalian untuk berkolaborasi bersama kami. Itu sih harapan saya untuk teman-teman generasi muda SDGs UB. Oke. Oke, kalau dari saya sendiri, mungkin sebagai generasi muda kita berperan sebagai jembatan ya antara generasi tua sama yang jauh lebih muda, Mbak. Ya, benar. Nah, dan sampai saat ini juga banyak aksi dari generasi muda yang sangat bisa kita contoh. Tidak hanya dari Eco Living yang kita mengurangi sampah makanan secara berkelanjutan, tapi dari anak-anak muda lain yang mungkin mengurangi penggunaan plastik dan yang penggunaan tumbler yang itu sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Dan kita sebagai jembatan tersebut harus mengajak orang ataupun kaum yang lebih tua serta kaum yang lebih muda untuk sama-sama berkolaborasi bahwa hal yang kecil seperti penggunaan tumbler ataupun memanage sampah makanan itu dapat berdampak sangat besar bagi lingkungan. Dan kita harus mempromosikan hal tersebut dan saling berkolaborasi antar satu sama lain, dan ya semoga bisa sama-sama memajukan lalu juga mengurangi permasalahan di lingkungan secara bersama-sama gitu. Wah, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren banget ya teman-teman dari Eco Living Community ini. Nah, semoga Eco Living Community bisa terus berkembang ya, bisa mencapai kancah nasional sampai internasional mungkin. Oh iya, lupa juga. Ternyata teman-teman dari Eco Living ini akan ada kompetisi ya ke luar negeri. Di mana tuh boleh diceritain mungkin sedikit aja? Oke, sekaligus mohon doanya ya teman-teman dari SDGs UB. Alhamdulillah dari tim Eco Living berhasil menjadi finalis di kompetisi Rating Waste Challenge di Wageningen University and Research tahun 2023. Dan mohon doanya juga dan dukungannya pada bulan Juni nanti beberapa dari kami ataupun mungkin semua ya bisa terbang ke Belanda untuk mempromosikan Sustainable Food Waste Management di Kota Malang sekaligus menjadi wakil Indonesia di ajang tersebut. Jadi mohon dukungannya. Semoga teman-teman dari Eco Living bisa mengharumkan nama Indonesia ya di sana. Ya, mungkin itu aja ya untuk diskusi kita, padahal seru banget ya teman-teman. Sebenarnya masih mau ngelanjutin tapi ya berhubung karena waktu kita terbatas, jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa kepoin aja media sosialnya Eco Living untuk tahu lebih lanjut bagaimana sih untuk mengatasi permasalahan sampah khususnya di food waste. Nah, sebelum menutup kita salam-salam lagi ya. Oke. Siap. Salam Inakol. Salam Inakol. Inovasi, akselerasi, kolaborasi. Saya Nur Haziza Anissa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke. Makasih Mas, Mbak. Makasih, Mbak. Aduh.